Di jalan Kathmandu, ribuan anak muda turun dengan satu suara. Bukan minta uang, bukan juga untuk meminta kekuasaan. Tapi mereka menuntut sesuatu yang lebih besar, yaitu kebebasan. Seperti yang kalian lihat, dengan kondisi Nepal sekarang, demo besar-besaran hingga kericuhan di mana-mana. Banyak sumber mengatakan kericuhan ini bermula dari pemerintahan Nepal yang memblokir sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan banyak aplikasi media lainnya dengan alasan demi moralitas dan ketertiban sosial. Tapi sebenarnya ada apa sih di Nepal? Kok para Gen Z pada turun ke jalan ngelakuin protes? Dan apa benar cuma karena pemblokiran sosmed? Atau ada yang lain lagi nih? Oke bro, mari kita bahas kronologinya cuma di tentang dunia. Oke bro, banyak sumber memberitakan penyebab utama protes Gen Z ini ialah karena pemblokiran sosial media secara masif di Nepal. Tepatnya pada tanggal 4 September 2025 kemarin. Kurang lebih 26 platform media sosial diblokir di Nepal, mulai dari X, Snapchat, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, bahkan LinkedIn. Ya, jatuhnya kayak putus dengan dunia, ya kan? Padahal nih bro, Nepal salah satu negara Asia Selatan dengan rasio pengguna media sosial tertinggi nih. Apalagi di kalangan anak muda sekarang yang aktif di media sosial. Nah, dengan adanya larangan ini, otomatis nih kegiatan mereka terganggu untuk berinteraksi satu sama lain. Sosmed ini sudah menjadi suatu kebutuhan, ya kan? Nah, dengan posisi sosmed yang begitu penting dan tiba-tiba diblokir, ya marahlah mereka kan. Tapi, kenapa sih sosmed itu diblokir? Kalau menurut Kementerian Komunikasi dan Teknologi Nepal, mereka bilang kebijakan pemblokiran ini dilakukan pemerintah karena perusahaan-perusahaan yang menaungi sosmed ini pada telat mendaftar di platform ke sistem yang baru pada batas waktu yang ditentukan. Sehingga nih pemerintah Nepal mutusin buat ngeblokir sosial media tadi. Ya itu kalau menurut pemerintah ya kan. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat yang menilai alasan pemerintah ini cuma akal-akalan mereka aja. Akal-akalan buat membungkam masyarakat, khususnya anak muda yang manfaatin sosmed buat mengkritik pada pemerintahan Nepal. Soalnya, banyak warga Nepal yang cerita kalau sebelum pemblokiran ini terjadi, anak-anak Gen Z ini tuh pada ngebongkar borok-borok pejabatnya. Banyak anak muda yang nge-spill kelakuan pejabat dan keluarganya, khususnya kelakuan anak-anak pejabat. Yang kebanyakan mereka tuh pamer kemewahan, pamer kekayaan di saat banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan. Ada anak pejabat pamer liburan, ada yang pamer baju branded. Nah, itu dikulitin tuh habis-habisan di platform media sosial pada waktu itu. Nah, itulah masyarakat pada nggak percaya nih kalau pemblokiran sosmed karena telat daftar. Menurut mereka, malah lebih ke karena ngesipil nih kelakuan keluhan para pejabat dan takut nih korop-koropnya makin kebongkar, masyarakat nyangka gitu. Namun, karena kekecewaan dan amarah masyarakat yang mengkritik malahan dibungkam oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, anak-anak muda nih pada turun ke jalan. Bukan cuma protes pemblokiran sosmed, tapi juga memprotes pemerintah yang dianggap gak becus nanganin kemiskinan dan lapangan kerja. Sama adanya, mereka menuntut sistem pemerintahan yang dianggap korup dan penuh nepotisme. Dan pada akhirnya, demo besar-besaran terjadi pada 8 September 2025 kemarin, yang dimana demo di Nepal ini awalnya cuma aksi damai saja yang dikomandoi oleh beberapa LSM. Tapi karena suasana yang sudah amburadul dan keresahan perilaku pemerintah, akhirnya banyak massa lain yang turun ke jalan. Misalnya
anak muda yang sekolah turun ke jalan sambil pakai seragam. Dan disertai banyak anak muda yang bawa bendera One Piece nih bro. Namun, sayangnya demo ini ditunggangi pihak penyusup. Ada pihak-pihak eksternal dan kader-kader partai yang memprovokasi aparat dan memicu aksi yang awalnya damai menjadi rusuh. Sampai nih, para demonstran Gen Z ini berusaha menerobos gedung parlemen Nepal. Nah, di situ para aparat yang berjaga mulai mengambil tindakan, mulai dari pakai gas air mata, water cannon, sampai menembaki peluru karet. Dan yang sayangnya nih, geng, waktu bentrokan makin memanas, dari pihak aparat melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Mereka menembaki peluru tajam ke demonstran. Suasana semakin berubah dari aksi damai menjadi medan perang di tengah kota. Dalam peristiwa itu, laporan resmi menyebutkan lebih dari 19 orang tewas dalam bentrokan tersebut dan ratusan lainnya luka-luka. Nah, karena jatuhnya korban jiwa jelas nih menjadi kemarahan besar bagi rakyat Nepal. Namun nih, untuk meredam amarah pada Senin malam, pemerintah Nepal nyabut pemblokiran sosmed. Tapi ya karena mereka sudah terlanjur marah, mana mau peduli lagi dengan sosmed. Akhirnya, aksi yang lebih besar terjadi di hari Selasa, tanggal 9 September 2025. Di hari itu, gedung-gedung pemerintahan Nepal dirusak, bahkan sampai dibakar oleh para demonstran. Beberapa video banyak menunjukkan pejabat-pejabat yang diarak dan dikejar massa. Ada yang ditarik pakaiannya, ada yang dikejar ke tengah sungai sampai dilemparin batu. Dan di momen itu, dengan suasana yang membara di negaranya, akhirnya Sharma Oli, Perdana Menteri Nepal, dia ngumumin pengunduran dirinya dari jabatannya. Terus gak lama nih disusul oleh puluhan pejabat-pejabat dan anggota parlemen lainnya. Sehingga pemerintahan Nepal sementara waktu diambil oleh tentara Nepal sampai kondisi benar-benar aman. Pihak militer juga berjaga di berbagai titik untuk memastikan kondisi tetap terkendali setelah pemerintahan Nepal resmi bubar nih, geng. Banyak analisis menyebut ini adalah perlawanan generasi muda yang belum pernah terjadi di Nepal. Kisah demo Gen Z ketika mereka bersatu di jalan akan berbicara lebih keras dari para pemerintah. Oke, sekian dari video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, bro.